Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari UNESA, Manajemen Informatika. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pemrograman web. Untuk webnya sendiri berjudul Sistem Pelaporan Bencana Alam dan Kerusakan Infrastruktur (SPBAKI) di Desa Pangkal, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo, yang disusun oleh saya, Filusif Nathan Fernanda, dengan NIM 210913970073 dan rekan saya Ditya Putra Pertama 210913970043. Untuk latar belakangnya, yaitu Kelurahan Pangkal merupakan suatu desa yang berada di Kabupaten Ponorogo. Desa Pangkal terdiri dari beberapa wilayah berbentuk pegunungan dan dataran rendah yang sebagian terpisah oleh sungai. Fasilitas sarana dan prasarana desa harus memadai agar dapat menghubungkan beberapa RT atau RW agar tercipta hubungan yang aman dan damai. Kelengkapan fasilitas seperti jaringan internet, listrik, ataupun jembatan sangat mempengaruhi aktivitas warga desa dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila ada suatu kerusakan pada fasilitas sarana desa, maka akan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk permasalahan dan solusi, kami menyediakan proses penanganan kerusakan fasilitas desa di Pangkal yang terbilang sangat lambat. Banyak faktor yang memungkinkan saja mempengaruhi ketanggapan pemerintah desa untuk menangani kerusakan fasilitas desa. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sulitnya memvalidasi keaslian laporan, wilayah beberapa RT RW yang sulit dijangkau dengan cepat, dan sulitnya memperoleh data laporan yang sesuai. Untuk solusinya, kami mengatasinya dengan menyarankan perancangan aplikasi ini atau web kami ini. Dengan adanya web kami, diharapkan mampu membantu masyarakat untuk melaporkan bencana alam ataupun kerusakan fasilitas desa secara detail dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan pemerintah desa. Sementara itu, pemerintah desa juga bisa lebih mudah untuk memperoleh informasi mengenai bencana alam atau kerusakan fasilitas desa dengan mudah dan tepat, sehingga tidak ada lagi miskom antara masyarakat dan pemerintah. Untuk pengenalan aplikasi atau web kami ini, SPBAKI ini merupakan aplikasi pelaporan berbasis web yang dibuat untuk membantu pemerintah desa Pangkal dalam mengelola berbagai jenis laporan bencana alam dan kerusakan infrastruktur desa. Dengan adanya aplikasi ini, komunikasi masyarakat dan pemerintah desa bisa saling terhubung, yang diharapkan mampu untuk meminimalisir adanya miskomunikasi mengenai bentuk-bentuk pelaporan yang terjadi. Aplikasi ini berjalan melalui internet yang dapat diakses melalui Google. Untuk mendapat akses aplikasi ini, masyarakat sebagai aktor pelapor harus memiliki akun terlebih dahulu. Sementara itu, untuk melaporkan bencana alam ataupun kerusakan infrastruktur, masyarakat juga perlu melampirkan bukti berupa foto atau video. Hal ini mencegah atau salah satu bentuk kebijakan kami untuk meminimalisir terjadinya penipuan dalam bentuk laporan, serta untuk menjaga kualitas aplikasi kami agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Presentasi dilanjutkan oleh teman saya, Aditya. Ya, ini dengan saya Ditya Putra Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai website kami, tentang codingan website kami dan juga demo project. Di sini saya akan share screen. Nah, ya, ini merupakan codingan dari website kami.
Yang pertama yaitu di sini terdapat index split. Ini merupakan eh, codingan dari halaman pertama dari website kami. Di sini terdapat header dan di sini terdapat intro yaitu pengenalan mengenai website kami. Lalu di sini terdapat social link dan terdapat footer, dapat copyright di sini di bawah sendiri nanti. Nah, selanjutnya di sini terdapat lagi yaitu detail laporan. Ini menampilkan mengenai detail laporan dari pengaduan masyarakat. Nah, dan di sini ada form pengaduan. Codingan ini berfungsi untuk sebagai form pengaduan. Jadi masyarakat nanti akan menginputkan laporannya menggunakan lewat melalui form yang dibuat dari codingan ini. Dan di sini terdapat laporanku. Di sini menampilkan laporan secara umum. Yang tadi menampilkan secara detail, tapi yang ini menampilkan secara umum. Nah, selanjutnya di sini terdapat petugas. Di sini merupakan eh, wewenang petugas, yaitu di sini terdapat detail PDF plate, detail pengaduan plate, indeks PDF, dan tanggapi. Di sini adalah form akses akses yang dimiliki petugas. Jadi masyarakat tidak bisa mengakses halaman ini. Nah, ini merupakan indeks split yang merupakan bagian utama atau bagian awal dari web yang dapat diakses petugas. Di sini terdapat detail PDF, pengaduan, PDF, pengaduan, dan tanggapi. Dan selanjutnya di sini juga ada layout. Ini berfungsi untuk mengatur layout dari penampilan website kami. Nah, di sini terdapat komponen. Komponen ini juga berfungsi untuk melengkapi bagian-bagian website kami. Selanjutnya di sini yang penting yaitu ada controller. Controller ini digunakan sebagai penghubung antara website halaman satu ke halaman yang lainnya. Di sini terdapat beberapa controller yaitu diantaranya login controller, register controller, controller sendiri, masyarakat controller, petugas controller, dan tanggapan controller. Nah, dan yang terakhir di sini terdapat routes. Nah, routes ini kami menggunakan route yang web PHP ini. Di sini terdapat untuk indeks masyarakat indeks dan di sini terdapat route untuk registrasi, route untuk login, route untuk webware masyarakat. Ini merupakan route untuk halaman yang bisa diakses masyarakat. Nah, dan di sini ada middleware untuk petugas. Jadi di sini adalah route yang dapat diakses oleh petugas itu sendiri. Selanjutnya saya akan melakukan demo website. Saya stop share dulu. Selanjutnya, hmm, ya, ya. Ini merupakan tampilan dari web kami, tampilan awal. Jadi di sini eh, kita belum masuk sebagai masyarakat ataupun sebagai petugas. Ini murni tampilan dari awal. Nah, di sini terdapat pengenalan mengenai website kami. Di sini terdapat deskripsinya. Kemudian di sini juga terdapat eh, kontak, sosial media, dan kondisi geografis. Ini mengenai pengenalan wilayah Desa Pangkal. Dan di sini terdapat copyright. Nah, untuk mengakses ini
untuk membuat laporan atau membuka progres laporan, kita harus login terlebih dahulu. Kalau ingin login, kita bisa melakukan klik pada sign in atau sign up ini. Nah, selanjutnya jika sudah mempunyai akun, kita tinggal masukkan username saja atau passwordnya. Username dan juga password. Kalau belum mempunyai akun, kita bisa melakukan klik registrasi. Nah, nanti kita akan disuruh mengisi nick, nama, username, password, telepon. Nah, misal kita mengisikan ya, kita inputkan di sini. Misal namanya ini nomor telepon. Eh, ya, kita coba saja ini kan hanya demo saja. Nah, kalau sudah diisi semua, kita klik register. Ya, kalau sudah berhasil maka akan muncul tulisan seperti ini, data masyarakat berhasil ditambahkan. Nah, untuk login kita tinggal klik login. Misalnya kita memasukkan username yang tadi. Kita login. Ya, sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ke masuk menggunakan akun, maka kita bisa membuat laporan. Buat laporan. Di sini kita dapat mengisikan laporan yang ingin kita tuliskan. Misalnya saya tulis hmm, selanjutnya kita disuruh mengupload foto. Ini untuk sebagai bukti sih, bukti bukti laporan agar bisa divalidasi nantinya. Nah, sebenarnya jika sudah, ini hanya sebagai contoh saja, kita klik simpan pengaduan. Nah, nah ini sudah berhasil. Untuk melihat progres dari laporan tadi, kita bisa melakukan klik pada progres laporan. Kita klik progres laporan. Nah, kemudian kita akan masuk ke tampilan laporanku. Di sini terdapat laporan yang kita buat tadi. Nah, di sini progresnya masih belum divalidasi. Jika kita klik, maka akan menampilkan detail laporan yang kita buat tadi. Di sini tadi kan kita unjukkan terdapat bencana alam banjir. Nah, ini bagi foto. Nah, bukti foto yang telah kita lampirkan tadi, ini masih belum divalidasi dan masih belum mendapatkan tanggapan dari admin atau petugas. Ya, kita kembali lagi. Nah, ini kan tadi kita login sebagai admin, sebagai masyarakat atau sebagai user pengguna utama website ini. Nah, jika kita ingin login sebagai petugas atau admin, kita harus sig sig in atau sig up dulu sebagai admin. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini kan kita ada menu di sini login sebagai admin. Nah, kita klik saja. Nah, di sini kita disuruh untuk eh, masukkan username dan password sama seperti tadi. Nah, jika kita belum mempunyai akun, kita bisa klik registrasi dan kita masukkan eh, nama petugas, username, password, dan telepon. Ya, itu kita masukkan saja.
Misal, jika sudah, klik register. Nah, jika sudah berhasil, maka akan ini menampilkan tulisan sukses registrasi akun. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai admin karena tadi sudah membuat akun ya. Kita masukkan username-nya dan passwordnya, lalu klik login. Nah, ini merupakan halaman utama dari eh, tampilan yang bisa diakses oleh petugas atau admin. Nah, di sini terdapat eh, ini ya kita yang login akun sendiri. Kita tadi kan memasukkan nama Nathan Fernanda misalnya. Nah, di sini sudah dimasukkan sendiri untuk secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu dashboard dan menu pengaduan. Nah, pada menu dashboard ini terdapat total pelaporan, terdapat 7 laporan. Di sini terdapat pengaduan yang tervalidasi, terdapat satu, dan akun masyarakat. Nah, di sini ini merupakan tombol untuk kembali ke halaman yang tadi, halaman masyarakat tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat pengaduan. Nah, di sini terdapat laporan pengaduan. Jadi di sini tabel ini berisikan tentang tanggal pengaduan, NIK, nama pelapor, status laporan, aksi yang telah diinputkan oleh masyarakat. Nah, tadi kan kita telah menginputkan ini, kita sebagai masyarakat ini bernama Aditya, kita coba ke detail untuk melihat laporan yang tadi. Nah, nah, ini kan tadi merupakan laporan yang kita inputkan. Sini terdapat tanggalnya, tanggal hari ini. Nah, di sini tugas admin yaitu untuk memberikan keterangan apakah belum divalidasi, proses, atau sudah selesai. Nah, untuk melakukan tanggapan, untuk menanggapi laporan yang ini, kita bisa melakukan klik pada tombol ini, tanggapi. Nah, klik. Nah, selanjutnya kita akan langsung diantarkan ke halaman tanggapan. Untuk melakukan input tanggapan, kita bisa klik di sini. Misalnya kita inputkan seperti ini. Bisa ini contoh saja. Sudah kita klik tanggapi. Nah, sini untuk melihat yang tadi tanggapannya, ya, klik detail. Nah, di sini sudah muncul. Karena ini fotonya kan tadi keterangannya ini terdapat bencana alam banjir, tapi kan fotonya berupa eh, tanah amblas. Nah, ini misal misal laporannya begitu, nah admin akan menanggapi laporan tersebut. Misalnya foto tidak sesuai dengan keterangan, maka laporan ditolak. Untuk kembali ke kita pengaduan, nah, misalnya pengaduan tersebut ditolak, maka admin atau petugas ini bisa menghapus laporannya dengan cara klik hapus. Nah, secara otomatis laporan yang tadi tidak tidak sesuai ya, karena buktinya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan, maka admin bisa menghapus laporan tersebut. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengunduh, di sini terdapat menu unduh laporan.
Nah, mengunduh laporan di sini kita dapat mengunduh data yang ini. Jadi kita jadikan PDF. Misalnya kita klik, nah, maka akan secara otomatis akan langsung mengunduh dokumen tersebut. Nah, yang sama juga yang seperti di halaman yang detail tadi, detail laporan. Misal kita klik yang ini misalnya yang ini, misalnya yang ini. Kita juga bisa melakukan unduh laporan di kita klik. Ya, tugas bisa melakukan mengekspor file yang sudah terunduh. Nah, untuk kembali ke halaman masyarakat, maka kita bisa kembali ke halaman masyarakat. Nah, di sini kita akan langsung logout ya, karena di sini tombolnya muncul lagi sign in, sign up. Kita login lagi sebagai masyarakat untuk melihat laporan tadi apakah masih ada ataukah sudah tidak ada, karena tadi laporan yang dapat sudah dihapus oleh admin. Ya. Untuk melihat laporan yang tadi kita buat, progres laporan, ya tidak ada. Itu karena laporan kita telah dihapus oleh admin karena kita menyebutkan keterangan dan foto yang tidak sesuai. Nah, untuk kembali, kita klik untuk logout, saya klik logout. Nah, kan beda tadi kalau kita login, tombol yang ini tidak muncul. Kalau kita logout, maka tombol ini akan muncul. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi penjelasan mengenai codingan dan juga website dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.